Resiko-resiko tadi timbul atas perkembangan teknologi. Nah, di sisi lain, perkembangan teknologi untuk jadi solusi ini juga ada sebenarnya. Jadi, tentu trust ternyata menjadi salah satu semacam hal yang sangat-sangat diperhitungkan juga ya Mas, karena tadi memiliki domino efek yang sebetulnya tentu kalau misalkan kita tidak bisa mengontrol itu dengan baik, ternyata kerusakannya itu bisa berdampak yang tidak hanya ke platform ya, tetapi terhadap industri dengan scope yang lebih besar lagi ya, kepercayaannya seperti itu. Tadi kita sudah membahas mengenai adanya resiko-resiko, kemudian juga ada sebab akibat yang pada akhirnya mungkin itu tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi secara industri pun juga tentu itu memberikan dampak yang negatif yang begitu besar, Mas. Dengan adanya dua hal tersebut kan tentu kan kita sebagai pemain di industri perlu adanya solusi atau jawaban untuk bagaimana caranya sebetulnya bisa menjawab dari keresahan masyarakat, kemudian bagaimana sebetulnya masyarakat tetap merasa aman dan nyaman juga dalam menggunakan berbagai macam layanan jasa keuangan, contohnya seperti itu ya, karena kita membahas di industri digital itu sendiri. Nah, kira-kira dengan tadi resiko-resiko yang sudah Mas Irwan sampaikan, kira-kira ada nggak sih Mas, bagaimana juga sektor layanan keuangan ini dapat mengatasi tantangan keamanan dengan berbagai macam potensi-potensi resiko yang berbahaya tadi, yang semakin kompleks juga dengan menggunakan teknologi yang kita mengambil contoh mungkin autentikasi atau mungkin itu dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi atau seperti apa Mas kira-kira? ya, makasih Mas Rega. Jadi betul sekali. Akhirnya ujung-ujungnya kan kita ingin cari solusinya ya. Dan saya sampaikan tadi, resiko-resiko tadi timbul atas perkembangan teknologi. Nah, di sisi lain, perkembangan teknologi untuk jadi solusi ini juga ada sebenarnya. Jadi saya melihatnya, misalnya peran-peran perusahaan teknologi yang terus yang bisa dibilang punya concern ya untuk isu keamanan, itu memang akan menjadi hal yang harus benar-benar kita dorong ya perkembangannya ya. Jadi perkembangan ini juga ditunjang dengan misalnya tadi saya sampaikan bagaimana regulasi itu juga bisa mengakui adanya teknologi-teknologi itu sebagai salah satu solusinya dari risiko-risiko tersebut, sehingga pengguna jasa perusahaan teknologi itu juga mengetahui bahwa ada solusi tersebut. Seperti tadi Mas Rega sampaikan, tanda tangan elektronik tersertifikasi. Jika itu sudah diakui sebagai salah satu solusi atas risiko tertentu, tentunya kita ingin ini juga bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing penggunanya. Kalau di sini di sektor keuangan atau autentikasi. Autentikasi tadi kita berbicara di awal ya, bagaimana autentikasi ini juga hal yang menurut saya perlu kita lebih dalami ya. Karena kenapa? Karena yang saya sampaikan tadi ada beberapa yang mungkin kita perlu pikirkan ulang apakah ini masih bisa kita gunakan ke depannya, mempertimbangkan tingkat keamanannya. Misalnya OTP yang saya sampaikan, dengan ada yang kemungkinan take over dari sebuah nomor HP dengan cara social engineering atau SIM swapping atau SIM hijacking, artinya nomor HP ini mungkin tidak seaman yang dulu. Ya mungkin 5 tahun lagi kita anggap ini masih aman, 10 tahun lagi lebih aman lagi mungkin. Tapi dengan sekarang exposure-nya lebih tinggi, terekspos nomor HP ini, bisa jadi kita udah mulai berpikir autentikasi yang lebih aman. Sebagai contoh, Mas Rega ingat, kalau mungkin 7 tahun yang lalu, kalau kita mau transaksi transfer di web banking, kita pakai token. Kenapa itu aman? Jadi itu yang kita inginkan kan, oh ini aman. Sedangkan kita sekarang mungkin nggak butuh lagi token. Kita merasa sebagai user, wah mudah nih, nggak pakai token-token lagi. Tapi di satu sisi lain kita juga sebenarnya mungkin kalau dibilang nggak aman juga nggak. Tapi kita sekarang cuma butuh PIN dan password misalnya. Dulu kita pakai token untuk transaksi dan itu rasanya aman sekali. Walaupun sekarang bisa dibilang nggak nyaman untuk digunakan. Nah,
sekarang dengan perkembangan teknologi tadi, token-token itu sebenarnya bisa dibilang sudah nggak berbentuk token yang fisik lagi, Mas Rega. Tentunya bisa dibuat dalam bentuk digital lah, kita bilang ya. Kita bilangnya soft token mungkin. Itu juga ada, Mas, teknologinya. Artinya sebenarnya kita tinggal mencoba mencari padanannya. Di mana yang dulu kita coba lakukan, itu jika ada padanannya dan tetap memberikan experience yang baik untuk penggunanya, kita harus consider itu sebaiknya. Karena kenapa? Tadi kita udah sempat singgung regulasi sudah pasti mensyaratkan, misalnya tadi kita singgung autentikasi ya, penggunaan autentikasi lebih dari satu. Nah, sekarang pertanyaan, autentikasi mana yang kita rasa masih aman atau kita inginnya lebih aman lagi agar kita merasa terlindungi ketika bertransaksi di dunia digital. Mungkin itu sih, Mas Rega. Nah, ngomongin autentikasi atau mungkin juga kita lebih spesifik ngomongin SMS OTP kali ya, Mas ya. Karena kalau kita melakukan mungkin sedikit studi komparasi ke negara tetangga gitu ya. Di salah satu negara tetangga kan bahkan praktik SMS OTP kan sudah ditinggalkan, bahkan di-ban kan, seperti itu. Nah, sebetulnya Mas Irwan sendiri melihatnya itu apakah dengan adanya teknologi yang sekarang itu sudah dapat menggantikan dari si SMS OTP tersebut gitu. Apalagi mungkin nanti turunannya juga autentikasi juga kan dapat digunakan untuk penggunaan tanda tangan elektronik juga dan lain-lain. Kira-kira sebetulnya pandangannya seperti apa, Mas? Ya, mungkin yang perlu jadi perhatian kita, mungkin di beberapa negara betul kata Mas Rega, OTP SMS nih bisa dibilang mulai ditinggalkan ya, karena mereka sudah memilih autentikasi yang bisa dibilang lebih kuat tingkat keamanannya. Tetapi bisa jadi konteksnya bisa berbeda-beda. Di negara tertentu mungkin tidak ada sama sekali verifikasinya untuk kepemilikan nomor HP. Mas Rega bisa benar-benar ke supermarket, beli nomor, nggak perlu verifikasi apa-apa dan dipakai. Jadi itu juga perlu kita pertimbangkan ketika kita melihat apakah kita bisa benar-benar menggantikan sepenuhnya. Nah, artinya karena itu butuh kajian yang lebih dalam ya, Mas Rega. Apakah kita bisa menggantikan sepenuhnya misalnya OTP SMS? Tetapi poinnya adalah kita harus sekarang memang mencoba untuk menggunakan pasti autentikasi yang lebih dari satu untuk transaksi yang bisa bilang berisiko. Transaksi keuangan itu termasuk berisiko. Nah, sekarang jadi pilihannya nih, autentikasi mana yang akan kita pilih kan? Nah, saya rasa ini lagi-lagi kembali ke kebutuhan. Jika dirasa resikonya semakin tinggi ketika bertransaksi, kita butuh tingkat keyakinan yang tinggi ketika saya bertransaksi sebagai Irwan. Apakah betul ketika saya transaksi 5 juta dengan 1 miliar misalnya, secara digital misalnya dimungkinkan, itu menggunakan cara yang sama atau tidak? Nah, itu yang kita perlu pikirkan, tingkat resikonya. Dan ini menurut saya sampaikan tadi, solusinya mungkin sudah ada di market ya, di pasar. Sekarang mungkin lebih kemana mengedukasi juga ke sektor keuangan dan regulasi, karena regulasi menurut saya sudah tidak terlalu jadi isu ya, karena memang mereka sudah mewajibkan multifaktor, tapi menurut saya edukasi mana yang lebih sesuai dengan tingkat risiko yang diinginkan itu bisa jadi bahan ya, pertimbangan ketika platform keuangan itu memutuskan menggunakan autentikasi yang mana. Nah, menurut saya itu akan jadi krusial ke depannya dengan terus berkembangnya risiko-risiko yang ada. Mungkin kita akan melihat autentikasi yang bisa jadi aman, tapi mungkin tidak senyaman sekarang. Itu mungkin sekali terjadi, sehingga karena yang kita kejar lama-lama keamanannya, Mas Rika. Karena tadi risikonya yang diambil, yang tadi saya sebutkan di awal itu kadang-kadang sudah kita tidak bisa lihat lagi nih. Jadi cara mengamankannya akhirnya kembali ke mungkin yang agak setengah tradisional mungkin akan terjadi, tapi demi keamanan itu akan digunakan sehingga masyarakat ketika bertransaksi bisa terlindungi. Terima kasih banyak Mas Irwan atas penjelasannya. Mungkin kalau saya boleh tarik kesimpulannya gitu ya. Tentu dari berbagai macam resiko-resiko yang baik itu resiko tradisional ya, atau bahkan sampai ke resiko yang paling modern yang malah akhir-akhir ini terjadi di sekitar kita, sebetulnya jawabannya juga sudah ada ya Mas ya. Dalam arti
pemerintah selaku regulator juga sudah memberikan wadahnya dalam undang-undang tadi. Mas Irwan juga sudah menjelaskan ada undang-undang perlindungan data pribadi, kemudian juga ada undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK. Dan kemudian bagaimana sebetulnya masyarakat juga mau mengedukasi dirinya mereka sendiri yang pertama. Kemudian yang kedua juga bagaimana industri juga bisa saling berkolaborasi, bisa saling mengeksplorasi juga kira-kira ada solusi teknologi apa yang sebetulnya tentu bisa meningkatkan tingkat keamanan dari platform-platform tersebut guna untuk bisa memberikan layanan yang lebih aman dan hopefully bisa lebih nyaman juga untuk masyarakat itu semua, seperti itu. Mungkin teman-teman di episode kali ini kita membahasnya kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mau ada pertanyaan atau apa, bisa sampaikan aja di kolom chat. Dan kalau misalkan ada pertanyaan lagi, nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Rega. Saya Irwan. Sampai bertemu di Tech Policy Corner berikutnya. Salam.